Sebelumnya, di Stone Ocean, Jolyne dan Weather Report bertarung melawan Pucci di halaman penjara. Weather menggunakan hujan kata beracun hingga membuat Pucci sangat kesulitan. Berkat bantuan Weather, akhirnya Jolyne berhasil merebut D-Star Platinum lalu menyerahkannya kepada utusan Speedwagon yang ternyata adalah seekor burung. Keributan sebesar ini membuat para sipir penjara mendatangi lokasi. Hal ini membuat Pucci terpaksa mundur karena dia tidak ingin identitasnya ketahuan. Pucci kini sadar bahwa Jolyne dan teman-temannya tidak bisa diremehkan. Dia pun menyusun rencana baru untuk bisa mewujudkan tujuannya. Pucci memanggil salah satu anak buahnya yang bernama Sportsmax. Dia memiliki kekuatan untuk membangkitkan mayat. Karena kekuatan inilah, Pucci memintanya untuk membangkitkan tulang milik Dio Brando. Sportsmax mengiyakan permintaan Pucci, lalu terjadi sesuatu yang tidak terduga. Tulang milik Dio tiba-tiba bergerak setelah terkena efek kekuatan Sportsmax. Tulang tersebut seolah-olah hidup dan kini berkeliaran di area penjara. Melihat hal ini, Pucci hanya diam saja. Dia mengingat perkataan Dio yang sudah merencanakan sesuatu terkait dengan tulang tersebut. 23 tahun yang lalu, pada masa-masa Stardust Crusader, Dio ternyata sudah berteman dengan Pucci. Mereka berdua benar-benar sangat akrab. Hubungan mereka bukanlah seperti bos dan anak buahnya. Dio seringkali membicarakan tentang surga di hadapan Pucci. Dio pernah berkata, kebahagiaan sejati bukanlah tentang uang atau kekuasaan. Kebahagiaan sejati hanya dirasakan oleh mereka yang telah melihat surga. Aku akan melakukan segala cara untuk mencapai surga. Dio memberitahukan tujuan dan idealismenya kepada Pucci. Dia sudah mempercayai Pucci sepenuhnya. Pucci telah dipilih untuk menuntun Dio menuju surga. Oleh sebab itulah, Dio memberikan tulangnya kepada Pucci. Sayangnya, sebelum mereka berhasil mencapai surga, Dio tewas terbunuh oleh Jotaro Kujo. Beruntung, Dio sempat mencatat tentang tahapan cara mencapai surga di sebuah buku. Setelah mengalahkan Dio, Jotaro sempat membaca buku tersebut, kemudian dia membakarnya. Inilah sebabnya kenapa Pucci mengincar ingatan Jotaro. Pucci ingin melihat catatan Dio tentang bagaimana caranya mencapai surga. Pengguna stand akan saling menarik pengguna stand lain. Secara kebetulan, Sportsmax adalah orang yang diincar oleh Hermes. Sebelum dijebloskan ke penjara, Sportsmax sudah membunuh kakak Hermes yang bernama Gloria Costello. Kini, Hermes sudah siap untuk membalaskan dendam kakaknya. Hermes memulai penyerangan terlebih dahulu. Dia menggunakan kis untuk mengurung Sportsmax ke dalam pipa besi. Tidak cukup sampai di situ, Hermes juga memenuhi pipa tersebut dengan air. Max akhirnya tewas di dalam pipa tersebut. Namun, tidak disangka-sangka, kekuatan Stan-nya aktif terhadap dirinya sendiri. Stan-nya yang bernama Limp Bizkit memiliki kekuatan untuk membangkitkan mayat menjadi zombie dan membuatnya tidak terlihat. Karena dia sendiri sudah mati, dia pun menjadi zombie tidak terlihat berkat kekuatan Limp Bizkit. Pertarungan pun berlanjut. Max mengiring Hermes dan Jolyne menuju ke ruang pemakaman penjara. Di tempat ini, Max merubah beberapa mayat menjadi zombie invisible. Kini dia memiliki pasukan untuk melawan Hermes. Max melancarkan beberapa serangan beruntun terhadap Hermes. Dia juga menggigit organ vital, yaitu kepala. Untungnya, Hermes sudah menempelkan stiker di kepalanya sendiri. Jadi, luka di kepalanya bisa ditambal dengan duplikat tersebut. Setelah itu Hermes mencabut kembali stiker di kepalanya dan membuat bagian kepala yang tadinya digigit kembali menyatu. Hal ini juga mengungkap posisi dari Max. Begitu Hermes mengetahui posisinya, dia segera melancarkan serangan bertubi-tubi. Max benar-benar tewas setelah menerima serangan Hermes. Tubuh zombinya hancur dan mengeluarkan 2 disk. Setelah itu Jolyne memasukkan disk ingatan Max, lalu dari situ dia mengetahui lokasi tulang Dio. Tulang tersebut berada di penjara Ultra Security. Ultra Security adalah tempat para tahanan dengan kejahatan yang sangat parah. Jolyne pun dengan sengaja masuk ke Ultra Security untuk mencari tulang bizar milik Dio. Tentu teman-teman Jolyne akan berusaha membantu. FF meminta bantuan dari seseorang berambut pink bernama Narciso Anasui. Pria yang mirip Diavolo ini tidak memihak siapapun. Masih menjadi misteri kenapa dia berada di ruangan hantu milik Emporio. FF mencoba memohon supaya Anasui bersedia membantu.
Lalu Anasui memberikan satu syarat, yaitu FF harus membantunya mendekati Jolin. Secara diam-diam, ternyata dia menyukai Jolin. Mereka pun akhirnya bersepakat, lalu segera bergegas menuju ke Ultra Security. Tentu Pucci tidak akan tinggal diam. Dia mengirim 4 pengguna stand untuk menghadang Jolin. Salah satu dari mereka memiliki stand yang lemah, namun sangat unik. Dia bernama Guccio dengan stand yang bernama Survivor. Kekuatannya hanya membangkitkan kemarahan dari para korbannya. Orang-orang yang tadinya damai tiba-tiba menjadi marah dan ingin membunuh orang lain. Gara-gara kekuatan ini, terjadi kekacauan di Ultra Security yang melibatkan tahanan dan sipir penjara. Jolin sendiri juga terkena efek kekuatan Survivor. Dia menjadi agresif dan berniat menghajar orang-orang di hadapannya. Jolin pun bertarung dengan sipir penjara yang juga merupakan pengguna stand. Dia memiliki kekuatan untuk menarik meteorit dari luar angkasa menuju ke dirinya sendiri. Namun, meteorit tersebut akan hilang sebelum mengenai tubuhnya sendiri. Jadi, dia harus mengatur posisi supaya meteoritnya mengenai musuh. Kemampuannya cukup kuat, namun sangat tidak praktis. Selain itu, kemampuan fisiknya juga cukup kuat. Jolin dihajar habis-habisan dengan pukulan fisik, ditambah dengan meteorit dari arah belakang. Jolin berusaha memanfaatkan meteorit musuh sebagai senjatanya. Dia melepas sepatu milik musuh untuk menangkis meteorit, lalu kemudian dia melempar sepatu yang terbakar. Meteorit tersebut akan tetap menyala selama dia menghantam sesuatu sebelum penggunanya. Berkat strategi ini, musuh terbakar terkena meteoritnya sendiri. Setelah itu, Jolin segera menghajar musuh dengan Stone Free. Dia pun akhirnya berhasil memenangkan pertarungan ini. Satu anak buah Pucci berhasil dikalahkan. Masih ada 3 lagi yang menunggu giliran. Kali ini, pria tua bernama Kenzo siap untuk menghajar Jolin. Stand-nya yang bernama Dragon's Dream memiliki kekuatan Feng Shui Cina. Bahkan Cina termasuk Jojo reference. Kekuatannya adalah membaca arah keberuntungan dan arah kesialan. Jolin tidak gentar menghadapi Kenzo meskipun sedang terluka parah. Namun, FF dan Anasui tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka berdua akhirnya tiba di lokasi. Jolin diminta untuk beristirahat untuk memulihkan luka-lukanya. FF lah yang akan maju menghadapi Kenzo. Sayangnya, segala jenis serangan FF bisa dihindari dengan mudahnya. Kenzo memanfaatkan keberuntungan dan juga mengeksploitasi nasib sial dari FF. Beginilah cara Kenzo bertarung dengan memanfaatkan Feng Shui Cina. Keberuntungan untuk dirinya sendiri dan kesialan untuk musuh-musuhnya. Selain dihajar oleh Kenzo, FF juga terus-menerus tertimpa nasib sial. Di tengah-tengah pertarungan, dia terluka oleh plat besi yang secara kebetulan terbang ke arah kepalanya. Tidak hanya itu, FF juga terikat di kursi elektrik yang biasa dipakai untuk eksekusi mati para tahanan. Namun, tanpa disadari, inilah satu-satunya kesalahan yang dilakukan oleh Kenzo. Dia menyerang tanpa melihat arah keberuntungan. Akibatnya, dia juga ikut tersetrum karena dipegang oleh FF. Nasib sial telah menimpa Kenzo. Seandainya dia tidak menendang, dia tidak akan tersetrum. Namun meski sudah tersetrum seperti itu, dia masih belum mati. FF sendiri juga masih selamat berkat keringat milik Kenzo. FF adalah plankton yang bisa bergerak bebas di dalam air. Dia membelah diri, kemudian berpindah melalui keringat, lalu menuju ke genangan air terdekat. Jolin segera menuju ke tempat FF untuk menyelamatkannya. Dia menggunakan benangnya untuk memindahkan FF ke dalam tubuh manusia. Melihat kelakuan Jolin, Kenzo pun menjadi marah. Dia pun menyerang Jolin pada titik tersialnya. Namun, masih ada Anasui di belakang Jolin. Tentu dia tidak akan membiarkan Kenzo begitu saja. Dia menggunakan kekuatannya untuk merubah kaki Kenzo menjadi pir. Kenzo kini memantul-mantul akibat efek kekuatan Anasui. Semakin banyak memantul, tubuh Kenzo juga semakin hancur. Tulang-tulangnya remuk hingga menewaskannya. Pada akhirnya, Kenzo berhasil dikalahkan berkat bantuan FF dan Anasui. Setelah itu, Jolin dan kawan-kawan segera mencari tulang Dio di area sekitar. Secara mengejutkan, tulang Dio sudah merubah beberapa tahanan menjadi tanaman. Tidak hanya itu, tanaman tersebut juga memiliki buah yang berupa bayi hijau. Bayi tersebut memiliki tanda lahir Joestar di area leher belakang.
Tidak salah lagi, tulang Dio kini berubah menjadi makhluk hijau misterius. Insting Jolin mengatakan bahwa dia harus mengamankan bayi tersebut. Pucci tidak boleh memilikinya apapun yang terjadi. Namun, salah satu anak buah Pucci berusaha merebut bayi tersebut dari tangan Jolin. Dia bernama DNG dengan stand yang bernama Yoyoma. Yoyoma secara diam-diam berhasil merebut bayi tersebut lalu menelannya. Dia adalah stand jarak jauh dan bertipe otomatis. Begitu diaktifkan, Yoyoma akan menjalankan perintah dari penggunanya. Cara bertarungnya juga cukup unik. Dia akan terus mengikuti target, kemudian berpura-pura melayani, lalu ketika targetnya lengah, dia akan membunuhnya. Selain itu, Yoyoma juga kebal terhadap berbagai macam jenis serangan. Dia sudah menerima banyak serangan dari Jolin dan kawan-kawan, namun masih baik-baik saja. Tak lama kemudian, alarm penjara akhirnya menyala. Dalam waktu dekat, para sipir penjara akan memenuhi tempat tersebut. Mengatasi situasi ini, Jolin meminta FF untuk kembali ke Ultra Security untuk mencari DNG. Jika pengguna Yoyoma dikalahkan, maka dia juga akan menghilang. Sementara Jolin dan Anasui akan membawa Yoyoma ke daerah rawa-rawa. Mereka harus menghindari sipir penjara sekaligus mencari cara untuk mengambil bayi hijau yang sudah ditelan Yoyoma. Ketika mereka berada di tengah-tengah rawa-rawa, tanpa disadari, Yoyoma sudah menggunakan kekuatannya untuk membuat Jolin lumpuh sementara. Lagi-lagi Anasui menjadi penentu dalam pertarungan. Dia mencoba menyerang dengan pukulan biasa, namun yang terjadi, tubuhnya sendiri malah berlubang. Kekuatan Yoyoma terletak pada liurnya. Ketika dia dipukul, liurnya muncrat mengenai tubuh Anasui. Anasui akhirnya menggunakan kemampuannya yang sesungguhnya. Stand-nya yang bernama Diver Down memiliki kekuatan rekonstruksi tubuh. Dia mengganti otak Yoyoma dengan otak Kata. Akibatnya, Yoyoma bertingkah seperti Kata dan melupakan misi utamanya. Sekarang tinggal menunggu FF menghabisi DNG untuk benar-benar mengalahkan Yoyoma. Sementara itu, di Ultra Security, FF masih berusaha menghabisi DNG. Sayangnya, tempat ini sudah dipenuhi penjaga. Jadi, FF mencoba menghabisi DNG secara diam-diam. Namun, rencana FF tidak bisa dilakukan dengan mudah karena Pucci juga berada di sana. Dia ingin bertanya kepada DNG tentang apa yang terjadi terhadap tulang Dio. Pucci pun terpaksa membongkar identitasnya demi menyelamatkan DNG. Terjadilah pertarungan antara Pucci melawan FF. Fokus FF saat ini adalah membunuh DNG, bukan melawan Pucci. Dia bertarung dengan sangat gigih dan berhasil membunuh DNG yang menjadi tujuannya. Namun di saat yang bersamaan, dia juga hancur akibat serangan dari Pucci. Disk milik FF keluar dari tubuhnya. Pucci pun berencana membaca disk tersebut untuk mencari tahu lokasi Jolin. Belum sempat membaca di situ, Pucci tiba-tiba dikejutkan dengan hujan buatan Weather Report. Tidak hanya hujan, Weather juga menciptakan kabut yang mengganggu penglihatan Pucci. Berkat hujan kabut ini, FF terbangkit lalu dia segera kabur menuju ke tempat Jolin. Sayangnya itu semua masih belum cukup. Pucci menyamar sebagai Weather Report, kemudian dia menemui FF lalu menuju ke tempat Jolin bersama-sama. Sesampainya di sana, Pucci menghajar Jolin, Anasui, dan juga FF. Beruntung Jolin masih bisa bertahan dari serangan tersebut. Dia pun bertekad mengalahkan Pucci di tempat itu juga. Tibalah pertarungan antara Jolin melawan Pucci. Jolin memasangkan borgol ke tangan Pucci supaya dia tidak bisa kabur. Dengan jarak sedekat ini, Stonefree mampu mengeluarkan serangan terbaiknya. Pucci pun terdesak akibat serangan dari Stonefree. Jika diteruskan, dia akan kalah. Dia pun mencoba mencuri Stonefree dengan cara merubahnya menjadi disk. Namun Jolin tidak membiarkan Pucci mencabut disk dari kepalanya. Pucci pun sangat kesulitan. Lalu, dia menggunakan cara licik yang hanya mempan terhadap Jolin. Dia memasukkan disk ingatan Jotaro ke tubuh Anasui yang sedang sekarat. Jika Anasui mati, maka disk Jotaro akan ikut menghilang bersamanya. Hal ini pun membuat Jolin terpaksa melepaskan Pucci. Menyelamatkan nyawa Jotaro adalah prioritas utamanya saat ini. Pucci segera mendekati bayi hijau yang menjadi incarannya sejak awal. Dia mendekat sambil mengucapkan 14 kata sandi aktivasi. Spiral Staircase, Rhinoceros Beetle, Desolation Row, Victar, Rhinoceros Beetle,
Via Dolorosa, Rhinoceros Beetle, Singularity Point, Giotto, Angel, Hortensia, Rhinoceros Beetle, Singularity Point, Secret Emperor. Setelah mengucap 14 kata tersebut, si bayi hijau tiba-tiba tertarik kepadanya. Kemudian Pucci memakankan tulangnya sendiri kepada bayi tersebut. Bayi itu pun menggigit Pucci, lalu menariknya ke daerah rawa-rawa. Pada titik ini, terjadilah proses fusion, gabungan antara Dio Brando dan Pucci. Sementara itu, Jolyne berusaha menyelamatkan nyawa Anasui. Jika dia mati, maka dis ingatan Jotaro juga ikut menghilang. Namun sayangnya, Jolyne tidak bisa berbuat apapun. Anasui benar-benar akan mati jika dibiarkan begitu saja. Menyadari hal ini, FF menggunakan seluruh energi terakhirnya untuk menyembuhkan luka-luka Anasui. Alhasil, Anasui secara perlahan mulai sembuh. Dis ingatan Jotaro pun berhasil didapatkan. Namun, harga dari semua itu adalah nyawa FF. Dia benar-benar mati setelah menggunakan sisa-sisa energinya untuk Anasui. Dia sudah tidak bisa beregenerasi lagi. Kematiannya ditandai dengan lepasnya jiwa dari tubuhnya. Sementara itu, Pucci yang sudah bergabung dengan Dio mengalami beberapa perubahan pada tubuhnya. Dia yang sekarang memiliki tanda lahir Joestar di leher bagian belakang. Saat ini kepentingannya di dalam penjara sudah selesai. Dia pun meninggalkan penjara untuk meneruskan langkah menuju surga yang berikutnya. Sementara Jolyne kembali dikurung di penjara. Sekarang dia sudah mendapatkan dis ingatan Jotaro. Artinya tujuan awalnya sudah tercapai. Namun, karena dia sudah mengetahui rencana Pucci, dia pun berencana menghentikannya. Pertempuran ratusan tahun keluarga Joestar masih terus berlanjut hingga sekarang. Jolyne berniat untuk melarikan diri dari penjara untuk mengejar Pucci. Namun sayangnya, Pucci sudah mewaspadai hal ini. Dia memerintah salah satu anak buahnya untuk membuat Jolyne terkurung selamanya. Orang tersebut bernama Miu Miu dengan stand-nya bernama Jail House Lock. Kemampuannya adalah membatasi ingatan. Begitu kekuatannya diaktifkan, Jolyne hanya bisa mengingat 3 informasi baru. Dia melupakan banyak informasi yang penting seperti rencana kabur dari penjara, mengejar Pucci, menyelamatkan Jotaro, dan lain sebagainya. Kekuatan ini memanglah tidak melukai Jolyne, namun kekuatan ini sangat cocok untuk mencegahnya melarikan diri. Jolyne benar-benar kesulitan menghadapi kekuatan ini. Dia berusaha menulis berbagai informasi penting di tubuhnya sendiri. 3 informasi yang wajib dia ingat adalah 1. Kalahkan penggunanya, namanya Miu Miu. 2. Temui Emporio. 3. Kau hanya bisa mengingat 3 informasi baru. Jika tidak dicatat, 3 informasi penting ini akan dilupakan karena setiap harinya akan selalu ada informasi baru yang masuk ke otaknya. Seperti contohnya, membersihkan diri, memakai pakaian, waktunya makan, dan lain sebagainya. Bahkan dia sampai menjahit tulisan tersebut dengan menggunakan benang Stone Free. Berkat itu, Jolyne berhasil bertemu dengan Emporio. Namun sesampainya di sana, Emporio ternyata juga terkena efek kekuatan Miu Miu. Sama seperti Jolyne, Emporio melupakan segala sesuatu yang penting. Namun setidaknya, dia memiliki foto Miu Miu yang ada di komputer. Dia juga menulis 3 informasi penting di tangannya, yang intinya adalah dia harus mencetak gambar Miu Miu. Sementara Miu Miu sendiri secara diam-diam mengikuti Jolyne dari belakang. Kini dia mengetahui lokasi ruangan hantu milik Emporio. Dia pun masuk lalu menghancurkan komputer di dalamnya. Setelah itu dia keluar dan menunggu mereka melupakan apa yang baru saja terjadi. Namun aksi Miu Miu justru menciptakan kesempatan bagi Jolyne. Jolyne melilitkan benang ke tubuh Miu Miu untuk menandainya. Dia sempat menangkap Miu Miu dengan benangnya. Namun Miu Miu memanggil para sipir penjara untuk membantunya. Ketika melihat sipir tersebut, Jolyne langsung melupakan apa yang menjadi tujuannya. Kini, informasi terbaru yang ada di otaknya adalah ada 3 sipir penjara yang mengejarku. Gara-gara ini juga, Jolyne bahkan tidak melihat Miu Miu yang masih ada di hadapannya. Dia melupakan eksistensi dari Miu Miu karena otaknya sudah dipenuhi dengan 3 orang sipir. Namun di saat-saat terakhir, Emporio berhasil mencetak gambar Miu Miu dengan menggunakan angka biner. Angka-angka tersebut kemudian dicetak dengan menggunakan benang Stone Free dan jadilah sketsa wajah Miu Miu. Dengan begini, Jolyne akhirnya berhasil menghajar Miu Miu sekaligus melepaskan efek hilang ingatan.
Setelah memenangkan pertarungan melawan Miu Miu, Jolin, Emporio, dan Hermes, akhirnya berhasil keluar dari penjara. JoJo Stone Ocean Part 2 selesai sampai di sini. Pertarungan sengit melawan Pucci bersambung di part 3.